Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Kitab 1 Korintus pasal 3, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Korintus adalah kota penting dan juga kota yang makmur, yang memisahkan antara Yunani Utara dan Selatan. Rasul Paulus menghabiskan selama 18 bulan di sana dalam perjalanan misionarisnya yang kedua dan mendirikan sebuah gereja di sana. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18, kita dapat mendapatkan penjelasan tentang pelayanan Paulus di Korintus selama waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menulis surat ini sebagai tanggapan atas laporan dari orang-orang Kloe tentang masalah di gereja Korintus. Dalam surat ini ia memberikan bimbingan apostolik untuk menangani masalah perpecahan di dalam gereja yang mulai dibahas Paulus di dalam pasal pertama ayat yang 10-17 dan disinggung kembali oleh Paulus di pasal yang ketiga ini. Di dalam suratnya ini, Paulus memberikan teguran keras kepada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan bahwa dia dan Apolos hanyalah pelayan, dan orang-orang Kristen di Korintus adalah merupakan ladang di mana Tuhan telah mengutus Paulus dan Apolos untuk bekerja keras untuk membangun kesatuan tubuh Kristus, yaitu jemaat Korintus. Dalam bagian lain, di dalam suratnya yang lain, yaitu di dalam surat Galatia, Paulus menjelaskan secara rinci bahwa Kristus telah menghilangkan hal-hal yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain, sebab semua orang percaya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jika perpecahan itu terjadi, hal itu dikarenakan jemaat di Korintus adalah merupakan manusia-manusia yang masih duniawi. Sebab jika di antara mereka masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa mereka adalah manusia duniawi? Gambaran dari ayat ini memperjelas bahwa orang-orang Kristen Korintus ini telah gagal untuk bertumbuh secara rohani sebagaimana seharusnya. Jemaat Korintus bagi Paulus adalah orang-orang Kristen duniawi karena mereka masih hidup
dalam iri hati dan perselisihan dibandingkan daripada orang yang percaya yang telah dilahirkan dari Roh. Mereka adalah bayi di dalam Kristus. Mereka percaya telah menerima Roh, tetapi itu tidak terlihat dari perilaku mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu Paulus menasihatkan yang pertama, bahwa sebagai orang yang telah menerima keselamatan, hendaklah kehidupan jemaat di Korintus sudah seharusnya lebih terfokus pada hal-hal yang beraktivitas pada penebusan Allah, yaitu pertumbuhan iman menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Nasihat yang kedua dari Paulus adalah Paulus dan Apolos adalah kawan sekerja Allah yang mendapatkan tugas untuk membangun tubuh Kristus. Dan hanya Allah saja yang sanggup memberikan pertumbuhan kepada jemaat di Korintus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami mau belajar lagi ya Tuhan, supaya kami hanya terfokus kepada aktivitas penebusan, yaitu proses pertumbuhan iman menuju keserupaan dengan gambar daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, di dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhanlah yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.